Halo guys, welcome to our channel. Yeay. Ini adalah video lanjutan dari tadi podcast episode pertama. Tadi aku yang ngejelasin tentang asal usul kelurahan aku. Di sini Regina yang bakal menceritakan apa penelitian yang dilakukan di kelurahannya Gina. Oke, jadi aku Regina Basta dan ini Ella, Nathanaela. Di sini aku bakal tanya-tanya nih ke Gina soal yang pertama, kamu tuh tinggal di mana kelurahannya? Oh iya, karena aku lahir di Semarang, aku besar di Semarang. Aku tuh sekarang kelurahannya ada di Peleburan. Peleburan itu masuknya kecamatan mana sih? Kelurahan Peleburan itu masuknya di Kecamatan Semarang Selatan dan mungkin deket banget sama SMA Negeri 1 Semarang, kayak 800 meter lah kira-kira. Dan Kelurahan Peleburan itu adalah apa ya? Termasuk kayak tengah kota gitu loh. Iya. Jadi mungkin banyak orang yang kenal Peleburan juga. Karena kan deket sama Undip juga, Undip lama itu. Jadi kayaknya orang bakal tahu deh sama Kelurahan Peleburan. Terus aku pengen tahu nih, apa sih yang kamu teliti di kelurahan Peleburan ini? Nah, karena Kelurahan Peleburan itu kan banyak ya, terkenal di termasuknya. Jadi aku pengennya adalah selain orang tuh kenal tentang Kelurahan Peleburan tuh kayak Undip, terus jajan-jajanan gitu, aku pengen orang-orang tuh juga tahu kayak Kelurahan Peleburan tuh asal-usulnya kayak gimana. Jadi di sini aku meneliti asal-usul dari Kelurahan Peleburan sendiri. Itu. Oh iya. Nah, boleh nih kamu ceritain gimana awal-awal kamu melakukan penelitian asal-usul Peleburan ini? Ya. Awal tuh aku yang namanya penelitian tuh ini harus mengumpulkan sumber kan. Nah, mengumpulkan sumber itu namanya heuristik. Nah, mengumpulkan sumber itu aku pakai metode kualitatif. Jadi kayak wawancara, observasi, terus apa ya? Observasi itu aku kayak nyari-nyari artefak-artefak kayak peninggalan-peninggalannya di Kelurahan Peleburan gitu. Terus kalau kayak cari-cari sumber dari artikel-artikel, jurnal, terus kayak sumber-sumber internet gitu. Terus kalau wawancara aku nanyain warga-warga sekitar yang ada di situ, kayak biasanya orang-orang tua yang sepuh-sepuh gitu kan tahu kan asal-usulnya. Nah itu aku tanyain warga sekitar. Berarti banyak banget ya sumber yang bisa didapatkan buat meneliti asal-usul Peleburan ini. Alhamdulillahnya sih lancar ya, aku nyari-nyari sumbernya kak. Ya walaupun kalau di internet tuh kayak nggak terlalu banyak, tapi cukup lah ya buat meneliti ini. Iya, karena kamu udah melakukan penelitian, kayak kamu udah ngumpulin informasi dari berbagai sumber yang banyak banget. Harusnya kamu tahu ya apa arti dari Peleburan sebagai nama Kelurahan Peleburan itu apa sih? Oh ya, kalau dari nama Kelurahan Peleburan itu kan kayak ada kata leburnya itu ya. Iya. Nah, kata Peleburan itu berasal dari kata lebur atau hilang. Jadi artinya itu lebur. Jadi kayak apa ya? Lebur hilang. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya hilang. Gitu. Nah, terus kenapa dinamakan Peleburan? Itu tuh awal ceritanya itu berkaitan sama cerita Kiai Borang dan Nyai Borang, anaknya, putranya itu namanya Japataruk. Nah, anaknya itu hilang di daerah kuburan. Nah, terus karena Kiai Borang sama Nyai Borang itu nyari-nyari tuh di sekitar Kelurahan Peleburan, terus ketemu sama 8 orang pemuda. Situ, nah terus waktu ditanyain kayak tahu nggak sih anakku di mana gitu. Terus 8 pemuda itu salah satunya tuh bilang anakmu Japataruk itu udah ada di rumah. Nah terus Nyai Borang itu kan ibunya kan. Jadi tuh kayak ngerasa, duh akhirnya anakku ternyata di rumah gitu kan. Terus akhirnya yang tadinya gelisah kayak sedih kayak nyariin anaknya di mana gitu, karena dikasih tahu sama pemuda itu kalau anaknya ada di rumah. Nah sedihnya tuh langsung hilang. Nah disitulah namanya nama Peleburan, daerah itu dimana rasa sedihnya Nyai Borang itu hilang. Nah makanya tempat itu dinamain lebur, yaitu rasa sedih yang lebur atau artinya rasa sedih yang hilang. Itu ya, berarti awal dari dinamakan Peleburan ini benar-benar meaningful ya, kayak ada artinya tuh dalam banget gitu ya. Nyangka banget ternyata waktu aku pertama kali tahu tuh ternyata wah ternyata semenarik itu ya ceritanya. Iya, yang kayak kita tuh awalnya belum tahu, tapi gara-gara kita meneliti lebih lanjut kita jadi tahu. Iya benar banget sih. Nah terus kapan sih Peleburan itu mulai terbentuk? Awal terbentuk itu mungkin pada zaman Mataram kuno sih, karena kan kayak udah zaman dulu banget. Peninggalan-peninggalannya itu juga berkaitan sama zaman kerajaan Mataram kuno.
Jadi itu berkaitan sama kayak Sunan Kalijaga juga. Terus apa ya? Ada berkaitan sama di sana tuh peninggalannya ada makam Eyang Sukolilo. Dan itu jadi sekarang tuh pemakamannya namanya Pemakaman Umum Sukolilo. Nah itu berkaitan banget sama Eyang Sukolilo ini adalah salah satu pemuka agama di Kelurahan Peleburan. Nah makanya itu, jadi daerah ini juga Peleburan itu terkenal sama Pemakaman Umum Sukolilo itu. Oh iya, berarti itu salah satu tempat yang terkenal dan legendaris gitu ya di Ya, Kelurahan benar banget. Peleburan. Nah, terus apa nih latar belakang terbentuknya Kelurahan Peleburan? Nah, yang sama kayak tadi, yang latar belakangnya tuh sama aja kayak tadi asal usulnya. Nah, jadi tuh kayak berkaitan sama Nyai Borang sama Kiai Borang tadi. Nah, terus kalau masalah yang pemakaman Sukolilo itu adalah bukti di mana kelurahan ini juga berpengaruh sama Kerajaan Mataram di Kota Semarang gitu. Nah, terus kamu tahu nggak sih siapa aja tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Kelurahan Peleburan, kayak tokoh yang legendaris terus kayak dari dulu banget gitu? Sama yang aku tadi ceritain sih kayak ada Nyai Borang sama Kiai Borang sama Jaka Tandur tadi. Nah itu tuh adalah orang yang berpengaruh dalam cerita asal usulnya. Tapi kalau pemakaman Sukolilo ini itu tuh adalah salah satu pemuka agama di Kelurahan Peleburan untuk menyebarkan agama Islam yang kayak utusan dari Sunan Kalijaga di Kelurahan Peleburan gitu. Jadi tuh bahkan tuh di sana tuh di Kelurahan Peleburan tuh deket sama makam-makam Sukolilo itu, di makamnya yang Sukolilo itu tuh ada kayak runtuhan arca-arca gitu, kayak bukti dari kerajaan Mataram Kuno tuh dulu ada di situ, pernah menjadi peradaban itu. Berarti selain Peleburan itu menjadi itu asal usulnya dari siapa tadi? Nyai Borang sama Nyai Borang sama Kiai Borang. Di Kelurahan Peleburan itu juga ada kayak apa ya, tanda-tanda dari Mataram Kuno tuh kayak masih tersimpan gitu ya. Masih ada. Berarti emang dari dulu tuh Peleburan tuh emang wilayah yang benar-benar menjadi pusat penduduk juga ya. Benar banget, apalagi kan kayak tengah kota juga kan. Iya. Mungkin banyak banget peninggalannya juga. Nah, terus peninggalan-peninggalan itu tuh ada di mana aja, terus ada apa aja? Peninggalannya tuh kalau aku kemarin tuh meneliti ada di makam Sukolilo, pemakaman umum Sukolilo. Di situ ada pemakaman yang kayak dekat-dekat makam itu bentuknya ada kayak batu-batu yang bentuk sama arca-arca atau apa ya, runtuhan yang emang ikonik banget gitu loh. Nah orang tuh menganggapnya konon katanya adalah makam Eyang Sukolilo. Nah terus ada kayak patung Ganesha gitu loh. Jadi kayak bentuknya kayak gajah gitu. Nah itu katanya dianggap arca-arcanya gitu, bahwa kalau Peleburan itu juga pernah menjadi peradaban Hindu Buddha. Oh iya, terus berarti itu tuh udah kayak artefaknya udah dari lama banget dan masih bener banget. ada sampai sekarang. Nah kira-kira tuh ada nggak sih masyarakat yang kayak masih merawat itu, kalau kayak dijaga gitu? Tapi kayaknya masih ada sih, tapi nggak terlalu dirawat banget gitu loh. Tapi tuh katanya kemarin waktu aku wawancara itu tuh diharapkannya tuh ada dari pemerintah tuh bisa menjadikan wilayah ini sebagai wisata religi, karena kan itu kayak banyak banget ya, ada Hindu Buddha juga. Terus yang Sukolilo ada pemuka agama Islam yang terkenal banget, berpengaruh banget di wilayah Peleburan. Jadi tuh warga sekitar tuh kayak berharapnya ini tuh bisa dilestarikan. Tapi kan kemarin tuh waktu aku observasi itu patungnya tuh udah nggak terlalu berbentuk gitu loh, yang katanya itu patung Ganesha. Jadi kayak udah nggak berbentuk lagi. Mungkin karena nggak terlalu dirawat juga kan, nggak ada apa-apa. Jadi kira-kira gitu ya guys, asal usul Peleburan yang sekarang jadi tempat yang benar-benar terkenal banget. Karena selain dari pusat kota juga pusat kegiatan berbagai masyarakat yang ada di kota Semarang ini. Betul banget. Jadi aku harapannya sesuai dengan keinginan aku, harapan aku sebelum meneliti, yaitu orang-orang makin kenal sama Kelurahan Peleburan, terus kayak asal usulnya, terus peninggalannya gitu. Jadi orang bisa tambah banyak wawasan yang apa aja sih kelurahan-kelurahan yang ada di Semarang, terus peninggalannya apa aja sih, asal usulnya kayak gimana. Jadi itu adalah salah satu harapan kita selama meneliti juga kan harapan terbesar kita selama meneliti itu guys. Nah kayak biar orang-orang tuh makin tahu asal usul, terus kayak bagaimana cerita-ceritanya gitu.
Terus kamu ada harapan tersendiri juga nggak sih kayak buat masyarakat yang bener-bener tinggal di peleburan Oh ya. buat melestarikan atau mengembangkan kelurahan peleburan itu sendiri di zaman sekarang? Karena kan kelurahan Peleburan itu termasuk di tengah kota, banyak banget mungkin orang yang bakal datang ke kelurahan Peleburan ini yang dari kelurahan lain atau dari luar Iya. gitu. Itu kayak apa ya? Mungkin bakal ditunjukin tuh apa aja sih peninggalan-peninggalannya gitu, atau enggak diceritain sedikit-sedikit tentang asal usul peleburan gitu biar orang tuh ngerti tentang peleburan. Jadi mereka apalagi kita bisa memanfaatkan orang-orang yang datang karena peleburan itu tempat yang ramai juga gitu Iya, loh. ramai Jadi banget. jadi diharapinnya tuh orang-orang bisa sedikit-sedikit kayak warga-warga tuh nyeritain tentang orang lain, cerita tentang peleburan ke orang lain gitu. Ya, karena asal usul kelurahan itu juga merupakan salah satu sejarah yang emang harus dilestarikan dan orang-orang tuh harus tahu. Karena itu tuh merupakan kejadian peristiwa penting juga lah ya. Penting banget sih, apalagi kita anak muda ya. Iya. Itu adalah juga tanggung jawab kita buat kasih tahu ke orang-orang gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, benar. Jadi segitu dulu guys cerita-cerita kita bersama Gina dalam penelitiannya meneliti asal usul kelurahan Peleburan. Yeay.